Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL 303. Di sini kami akan mempresentasikan dokumen manajemen risiko dan keamanan basis data. Di mana di sini judul proyek kami adalah pengembangan platform validasi data parkir berbasis crowdsourcing untuk sistem pemantauan parkir otomatis dengan nama aplikasi Polislot. Nah, ini merupakan daftar peran dan anggota tim, di mana ada Rehan Putra Atmaja, itu berperan sebagai ketua tim dan back-end, ada Raffi Ihwansyah berperan sebagai back-end, ada Andriani Meoraksa berperan sebagai UI UX Design, ada Alinda Resta Amaira berperan sebagai Business Analyst, dan yang terakhir ada Adila Dwi Putri berperan sebagai tester. Oke, di sini bab satunya itu yaitu pendahuluan, di mana di sini adalah deskripsi umum perangkat lunak. Nah, pada aplikasi ini kami mengoptimalkan manajemen parkir melalui integrasi crowdsourcing dan gamifikasi. Itu tuh digunakan untuk menciptakan ekosistem yang partisipatif. Dan untuk fitur utamanya itu kami mencakup pemantauan slot parkir secara real time, validasi laporan pengguna, serta infoboard dan kolom komentar untuk memperkuat interaksi komunitas. Nah, dengan adanya dukungan dashboard admin untuk pemantauan menyeluruh, sistem ini kami bangun menggunakan teknologi modern seperti Flutter 3.8, Bootstrap, dan Laravel 12 dan MariaDB 12 yang digunakan untuk memastikan layanan yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu ada user story, di mana di sini user story ada pada validasi ketersediaan parkir. Untuk user story-nya itu adalah ketika sebagai pengguna, saya ingin memvalidasi ketersediaan parkir sehingga saya dapat memilih tempat parkir dengan efisien. Nah, untuk acceptance kriterianya itu, user itu dapat memvalidasi status parkir saat ini dan sistem menampilkan indikator seperti warna hijau, tersedia, merah penuh, dan kuning itu terbatas. Nah, untuk selanjutnya itu ada validasi tercatat dalam sistem. Dan yang terakhir itu adalah perubahan status muncul secara real-time berdasarkan user yang paling banyak memilih satu warna tertentu, maka sistem akan memilih untuk menggunakan warna tersebut. Nah, untuk priority-nya itu kita medium, dan untuk deskripsinya ini user itu dapat membantu memperbarui data ketersediaan secara crowdsourcing. Nah, selanjutnya itu yang tadi seperti kami juga tambahan gamifikasi, di mana itu terdapat misi, poin, leaderboard, dan reward. Ketika sebagai user, saya itu ingin mengikuti misi dan mendapatkan poin serta mendapatkan reward sehingga saya merasa lebih termotivasi menggunakan aplikasi. Nah, untuk cara penggunaannya itu, pertama, user dapat melihat daftar misi dan melakukan misi tertentu. Selanjutnya, sistem memberikan poin otomatis setelah misi selesai. Lalu user dapat menampil membuka leaderboard untuk menampilkan peringkat user, dan yang terakhir user itu dapat menukarkan reward. Nah, untuk priority-nya itu medium, dan untuk penjelasannya itu gamifikasi ini tuh kami guna untuk meningkatkan engagement pengguna dalam aplikasi. Selan- Oke, selanjutnya itu relational schema. Di sini terdapat tabel utama yaitu user, dan terdapat 14 tabel lainnya seperti mission, reward, feedback, infoboard, dan komen sub area serta area dan validasi amenities. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri. Di bab 2 tentang monitoring desain sistem dan keamanan. Nah, di slide ini menjelaskan struktur database awal pada sistem yang digunakan untuk mendukung monitoring desain dan keamanan. Database dirancang untuk mengelola data pengguna, parkir, autentikasi, dan proses sistem lainnya. Struktur ini memastikan pengelolaan data yang terorganisir, aman, dan siap mendukung pengembangan sistem selanjutnya. Next. Jadi di sini di rancangan akses kontrol terdapat dua peran. Yang pertama adalah admin dan user. Nah, yang pertama ini admin memiliki hak akses penuh ke seluruh tabel kecuali kolom sensitif seperti password yang bertugas mengelola sistem data parkir, pengumuman, hadiah, dan aturan poin. Nah, tabelnya ini memiliki kontrol penuh, yang pastinya CRUD terhadap tabel operasional seperti parking zones, parking sub area, infoboard, amenities, serta seluruh tabel gamifikasi seperti
tiers, rewards, point roles, dan mission. Admin juga mengelola sub-area detection, meninjau feedback, activity logs, serta memiliki akses teknis ke seluruh tabel sistem seperti migration, session, dan personal access tokens untuk pemeliharaan. Yang kedua ini user. Nah, pengguna memiliki hak akses terbatas, terutama untuk melihat informasi yang relevan dengan akun mereka, mengirim feedback, dan mengeklaim reward. Di sini memiliki akses terbatas seperti read dan update pada tabel user, user rewards, user mission, dan user tiers untuk mengelola profil dan progres pribadi. User dapat berinteraksi melalui tabel feedback, sub-area validation, dan sub-area comment, serta hanya diizinkan melihat informasi read only pada tabel parking zones, amenities, info board, dan aturan gamifikasi tanpa akses ke tabel sistem. Untuk identifikasi risiko awal, 10 common findings. Yang pertama itu injection attacks, merancang sebuah pengujian langsung pada aplikasi yakni SQL injection untuk membuktikan apakah aplikasi sudah bebas dari injection attack atau tidak. Lalu yang kedua itu broken authentication and access control. Di sini merancang sebuah pengujian untuk melakukan koneksi DB root pada device klien dan server dengan server tanpa password, dan hasil temuannya tersebut dapat disimpulkan apakah lolos dari common finding atau tidak. Yang ketiga itu ada data breach, merancang pengujian untuk mencari celah kebocoran data pada aplikasi. Lalu yang keempat itu malware and ransomware attacks, merancang pengujian untuk meninjau potensi serangan malware atau ransomware pada server dan DB. Serangan tersebut biasanya memanfaatkan celah akses ke server DB untuk menginskripsi, merusak, atau mencuri data. Lanjut yang kelima ini insider threats, meninjau apakah serangan dari pihak internal dapat dilakukan. Hasil dari temuan akan menentukan apakah lolos dari common finding atau tidak. Lalu yang keenam ada weak cryptography, melakukan penelusuran terkait data penting yang diperlakukan untuk dienkripsi dan apakah sudah diterapkan pada data penting tersebut. Yang tujuh, insecure data handling. Kami menelusuri terkait penanganan data yang tidak aman seperti file sensitif yang disimpan di log. Lalu yang ke-8 itu inadequate third party security. Kami melakukan penelusuran terkait layanan eksternal apa saja yang dipakai dalam aplikasi dan bagaimana tingkat keamanannya. Yang kesembilan, data inventory dan data management. Kami melakukan penelusuran terkait pemetaan data yang digunakan tim untuk menunjukkan sebuah tabel pada akun DB yang memerlukan role apa aja. Yang terakhir, 10, non-compliance with data protection regulation. Kami melakukan penelusuran terkait apakah aplikasi ini telah memenuhi aturan perlindungan data pribadi dan apakah sebelum menggunakan aplikasi user telah setuju terkait penggunaan data oleh aplikasi. Lanjut, rancangan auditing. Di sini perannya ada tiga, yaitu security audit, audit log, backup, dan recovery audit. Untuk deskripsinya, di security audit meninjau kerentanan aplikasi, meninjau konfigurasi server, dan memeriksa potensi kebocoran basis data. Frekuensinya itu 2-3 bulan sekali. Lalu untuk audit log itu memeriksa log aktivitas aplikasi dan database, itu seminggu sekali. Lalu untuk backup dan recovery audit memastikan backup otomatis berjalan, file backup tidak korup, dan restore dapat dilakukan. Harian untuk status backup dan bulanan untuk uji restore. Lanjut, untuk rancangan API Security, kami menerapkan hybrid end-to-end encryption untuk mengamankan API, yakni server yang menyimpan private key dan klien akan menyimpan public key. Klien akan menyetak symmetric key yang digunakan untuk mengekskripsi payload setiap mengirimkan request. Symmetric key tersebut akan dienkripsi dengan public key yang disimpan klien, lalu dikirim beserta payload yang terenkripsi ke server sehingga informasi yang berpindah antara server dan klien tidak lagi membentuk plain text, meminimalisir resiko keamanan basis data. Cukupnya akan dijelaskan oleh Raihan. Pada bab 3, implementasi hasil manajemen risiko keamanan basis data. Di sini yang pertama ada implementasi access control, di mana kami memisahkan setiap role yang ada di aplikasi dengan akses dan privilege-nya sendiri. Di sini pada akun admin yang di sebelah kiri, itu mempunyai semua privilege, all privilege, sedangkan untuk usernya yang di sebelah kanan, eh, hanya board-board terpilih saja yang diberi akses, dan selanjutnya adalah implementasi API security.
Di sini kami menggunakan hybrid encryption, di mana enkripsi digabungkan antara symmetric encryption dan asymmetric encryption, di mana payload dari API akan dienkripsi sehingga meminimalisir adanya serangan man in the middle. Di sini adalah hasil dari respons. Lalu ini adalah hasil respons yang sudah didekripsi. Lalu pada implementasi logging dan audit trail, di sini kami menyimpan logging pada folder yang sudah ditetapkan, yakni folder logs, di mana untuk mengakses folder log ini hanya user dengan tingkat tertinggi saja atau administrator yang bisa membukanya. Dan ini adalah hasil dari loggingnya. Kami menggunakan general log, slow query log, dan juga server audit log. Kemudian untuk implementasi yang lainnya yakni password hashing. Di sini kami menerapkan hashing password dengan basis bcrypt, sehingga jika penyerang sudah mendapatkan akses pada database, mereka tidak bisa mencoba untuk masuk kepada user, akun user, karena passwordnya ini di hashing dan tidak bisa di decrypt. Lalu kemudian pada implementasi backup dan restore, kami menyediakan backup otomatis per jam, per hari, dan per 3 harian dengan scheduler dari Laravel. Backup ini akan mengoutput dalam format SQL dan pemulihannya juga bisa dilakukan dengan menggunakan komen dari Laravel. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Berarti kemudian selanjutnya Ya, gitu. Betul. setelah jadi ketua. Ulang lagi gitu. Ah, sampai sini, Bang. Dapat laptop. Waduh. Baru terlalu pintar. Oh, ibu. Ini diarsip ya kita sih. Ini benar-benar jelas. Kayaknya kalau chat pribadi nggak itu kalau chat di grup ya. Nah ini cuma kayak gede. Berapa jam sekali sih? Iya. Selanjutnya pada bab 4 yaitu pengujian dan evaluasi keamanan. Di sini menumpukan 10 common finding. Yang pertama tuh injection attacks. Di sini kami menemukan bahwa aplikasi kami sudah aman dari SQL injection. Berikut ada buktinya dari sisi admin set dan mobile set atau user aplikasi. Selanjutnya pada nomor 2 itu broken authentication and access control. Sini hasil temuan kami menurut bahwa akses database root sudah melakukan penggantian password default dan juga pembatasan IP ketika root diakses luar device server. Bisa dilihat pada gambar 4.18, sehingga akses database root tanpa password device client. Pada gambar 4.19 ada akses database root tanpa password device client. Di sini memunculkan log dari aktivitas yang telah dilakukan oleh klien itu mencoba masuk dengan dan tanpa password, membandingkan data dari sisi klien dan server DB itu sendiri. Terlihat pada gambar 4.20 dan 4.21. Selanjutnya pada nomor 3 itu data breach. Di sini kami menemukan bahwa file INV yang menjadi penyebab kebobolan data tidak kami bagikan kepada publik. Di sini hanya berisi file INV example sebagai bawaan saja. Selanjutnya pada nomor 4 itu malware dan ransomware attacks. Di sini hasil temuan kami adalah pada aplikasi PBL, akses langsung ke database tidak diberikan kepada klien, sehingga resiko infeksi melalui jalur tersebut dapat diminimalkan. Selain itu, setiap upaya akses mencurigakan dari sisi klien dapat 35 terdeteksi melalui sistem log aktivitas, sehingga tindakan yang tidak wajar dapat dipantau dan diakses lebih lanjut.
Dengan mekanisme ini, aplikasi PBL tetap terlindungi dari resiko serangan malware maupun ransomware yang mencoba masuk melalui sisi klien. Selanjutnya, pada nomor 5 itu insider threats. Hasil temuan kami mendapati adanya celah keamanan yang melibatkan staf internal. Seorang admin yang memiliki hak akses yang sah dapat melakukan ekspor untuk suatu database ataupun data yang krusial dan sensitif. Yang mencoba menjual data tersebut ke pihak klien dengan menyalin semua data dari database. Hal ini dapat ketahui dengan catatan log aktivitas, jadi dapat ketahui siapa yang melakukan tindak tersebut dan kapan itu terjadi. Hanya pada nomor 6 itu weak kriptografi. Hasil temuan kami menerapkan password hashing di mana terdapat simbol-simbol aneh untuk menentukan suatu angka atau huruf pada pasport dengan 36 inputan yang diinputkan oleh si pengguna atau user. Sehingga data sensitif seperti pasport tidak dapat dibaca oleh mata manusia dan menghindarkan dari weak cryptography. Selanjutnya nomor 7 itu insecure data handling. Hasil temuan kami mengenai penanganan data mendapati adanya hal sensitif yang pada log seperti email. Selanjutnya pada nomor 8 itu inadequate third party security. Hasil temuan kami mengenai layanan eksternal dan keamanannya adalah kami tidak menggunakan layanan eksternal untuk inti sistem. Seluruh service termasuk pengelolaan database, autentikasi, dan koneksi API dikembangkan dan dikelola sendiri secara internal. Sehingga meminimalisir kerentanan akibat keamanan vendor eksternal dan seluruh counter yang berada sebelumnya pada tim pengembang PBL. Selanjutnya pada nomor 9 itu data inventory dan data manajemen. Pengolahan data aplikasi saat ini dinilai belum menurut karena belum tersedia dokumentasi data mapping yang jelas. Ketidakan pemotongan ini mencakup ketidakjelasan hak akses terhadap data sensitif. Kondisi ini menimbulkan risiko telah akses yang tidak sah dan kebingungan operasional, sehingga diperlukan perbaikan melalui pembuatan dokumentasi struktur data dan hak akses yang lebih transparan. Selanjutnya pada nomor 10 yaitu Non-Compliance with Data Protection Regulation. Klik saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan data pribadi karena belum tersedia mekanisme izin dan persetujuan pengguna. Ketiadaan dokumen terms and condition serta privasi polis menyebabkan ketidakjelasan metode cara pengumpulan, penggunaan, hingga penghapusan data bangunan. Hal ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan regulasi perlindungan data, sehingga pemenuhan aspek legalitas ini terjadi prioritas pada pengembangan tahap berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Allen. Dalam mitigasi dan rekomendasinya. Di mitigasi insider trade, di sini kami menerapkan kontrak non-disclosure agreement atau NDA, yaitu kontrak kerahasiaan di mana pegawai yang bekerja dalam proyek tersebut harus mendatangani kesepakatan agar tidak membocorkan data dari perusahaan. Nah, jika pegawai tersebut melanggar, maka ya akan dikenakan sanksi hukum. Kemudian untuk mitigasi insecure data handling, di sini kami memperbaiki sistem login, yaitu tidak menyimpan informasi sensitif lagi seperti email yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga menyimpan log pada folder yang memerlukan akses role tertentu. Jadi hanya eh, akses yang diberikan oleh admin yang dapat mengakses login tersebut. Kemudian ada mitigasi data inventory dan data management. Untuk mengatasi kurangnya pemetaan hak akses ini, kami menerapkan matriks kontrol akses berbasis peran, yaitu Role Based Access Control atau RBAC, sebagai dasar pengelolaan dan inventaris dari data tersebut. Nah, di sini adalah mitigasi data inventory dan data manajemennya, di mana terdapat dua peran utama, yaitu admin yang memiliki hak akses penuh ke seluruh tabel kecuali kolom yang sensitif seperti password yang sudah di-hashing, dan juga bertugas mengelola sistem data, parkir, pengumuman ataupun info board, hadiah, dan juga aturan poin ataupun gamifikasi. Kemudian ada user. Nah, di sini user memiliki hak akses yang terbatas, di mana dia dapat melihat akun dari user tersebut, kemudian mengirim feedback atau masukan dan saran, dan juga mengklaim reward. Nah, di sini adalah gambaran dari RBAC sendiri, di mana admin dapat mengakses tabel mana saja, kemudian user dapat mengakses tabel mana saja. Yang terakhir adalah mitigasi dari non-compliance with data protection. Nah, di sini kami menerapkan terms and condition pada aplikasi mobile kami. Terlihat pada contoh, di sini ada kebijakan privasi dan ketentuan yang akan disetujui oleh user itu tersendiri.
Kemudian di bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulan, eh, telah mencapai target yang komprehensif melalui keamanan yang komunikasi, yaitu berhasil mengintegrasikan hybrid encryption atau RSA dan AES, sehingga data API tidak berpindah dalam bentuk plain text. Kemudian ada control access, yaitu penerapan RBAC yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana hanya dapat mengakses tabel-tabel tertentu saja, dan penguncian akun otomatis efektif menangani akses tidak sah dan serangan brute force. Jadi, jika user melakukan login dan dia melakukan login sebanyak 3 kali, maka akan dilakukan penguncian terhadap akun tersebut. Kemudian ada perlindungan data. Di sini penggunaan hashing decrypt melalui kata sandi serta backup otomatis per jam menjamin ketersediaan data yang availability. Kemudian ada mitigasi internal, meskipun teknis sistemnya kuat, ancaman internal ataupun insider threats tetap dipantau melalui audit log secara berkala. Nah, keterbatasan di sini ada infrastruktur, yaitu pengujian masih terbatas pada server lokal, yaitu Laravel dan Nginx, belum diuji pada cloud public. Kemudian ada performa, di sini proses enkripsi hybrid berpotensi membebani server jika jumlah penggunanya melonjak drastis. Dan skala jaringan, di sini simulasi serangan masih terbatas pada jaringan lokal saja. Nah, saran pengembangan untuk fitur baru, implementasi multi-factor authentication atau MFA dan automated threat detection untuk notifikasi secara real time. Kemudian ada optimasinya, di sini meningkatkan efisiensi algoritma enkripsi agar aplikasinya tetap berjalan secara responsif. Dan audit secara lanjutan, melakukan penetration testing secara mendalam dan audit keamanan secara berkala. Baiklah, sekian saja presentasi AAS KBD dari kelompok PBL 303. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyajikan materi ataupun dalam berkata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.